Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin aku Damar, orang Indonesia yang suka jalan-jalan. Di video kali ini aku akan mulai series baru, namanya Budget Recap. Jadi inti series ini atau video ini, aku akan bahas gimana cara nyusun itinerary, terus berapa total budget yang dihabisin, terus mungkin alasan kita kenapa milih tempat tertentu, dan mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi teman-teman bisa kedepannya kalau mau ngikutin itinerary yang sama, bisa avoid mistake yang kita lakuin. Di video kali ini aku akan recap perjalanan kita ke Eropa, tepatnya di Austria. Kita di sana 5 hari 4 malam. Mungkin sebagai konteks, aku sama Muriel tuh harus ke Belanda tiap tahun untuk maintain permit kita. Jadi tujuan kita ke Eropa itu nggak cuma liburan ke Austria, tapi hopefully informasinya tetap relevan tentang itinerary yang kita buat. Oke, dan mungkin konteks yang kedua, tujuan travel kali ya. Aku rasa tujuan travel tiap orang tuh beda-beda. Ada yang travel itu stress free, ada yang travel tuh maunya dilayanin gitu. Nah, tujuan travel kita itu dari aku pribadi, kita pengen ke tempat yang baru. Dan kalau aku pribadi, aku suka ngambil foto ya. Jadi di tempat-tempat yang baru, aku suka ambil angle-angle yang bagus dan aku foto berempat sama keluarga. Mungkin kelihatannya shallow banget ya, but yeah, that's what I like. I'm happy if I look back foto-foto yang aku buat sama keluargaku, sama anak-anak waktu kecil gitu. So that's tujuan travelku gitu. Dan kalau bisa kita juga coba makanan lokal, tapi not necessary. Tapi menurutku ya nggak ada yang salah ya, untuk tujuan travel orang emang beda-beda. Cara orang untuk rilis stres itu juga beda-beda. So ya, no judgment there. Oke, yang pertama tentunya kalau kita dari Indonesia ya tiket ke Eropa ya. Untuk perjalanan kali ini tuh kita kebetulan dapatnya Saudi Airlines. Kita berangkat dari Jakarta terus landing di Amsterdam. To be honest, tiket yang kita dapetin untuk perjalanan kali ini tuh nggak murah karena kita pesennya last minute banget. Kita harus nunggu paspor Alana selesai. Kita tuh kenanya di 12 juta per orang PP, dan menurutku itu terlalu mahal. Kalau aku sekarang lihat di Skyscanner, jadi aku pakai app-nya tuh Skyscanner. Kalau dari Jakarta tuh menurutku ya, setelah ya pengalaman lihat tiket selama 2-3 tahun kebelakangan, kalau dari Jakarta tuh menurutku di bawah 10 juta, sekitar 8-9 juta itu udah murah. Tuh. Mungkin juga akhir-akhir ini tuh kita observe tiket selain ke Amsterdam itu juga bisa murah. Contohnya ke Charles de Gaulle di Paris, atau mungkin ke Milan di Italia. Kalau teman-teman emang targetnya langsung ke daerah situ ya, jadi nggak perlu di Belanda. Jadi itu untuk tiket aku buat sekitar 10 juta I think dari Jakarta, dan make sense. Terus untuk visa, tentunya perlu visa. Yang penting visa itu asuransi. Kalau asuransi aku pakai AXA Schengen, aku pilih yang paling murah, dan itu tergantung durasinya. Kalau misalnya sebulan itu sekitar 1 juta, kalau kurang nanti aku kasih screenshot berapa totalnya. Kemudian untuk urus visa, aku selalu urus visa sendiri untuk anak-anakku. Kalau mau ngurus sendiri biasanya cuman bayar fee-nya doang, itu sekitar 80 euro atau sekitar 1,5 juta. Tapi kalau teman-teman mau lewat agen biasanya lebih, kalau nggak mau ribet ya itu sekitar 2,5 gitu. Jadi dari Indonesia sendiri harus prepare mungkin budget sekitar 12-15 juta including visa. Jadi nextnya kita udah di Belanda. Kita sekarang ini kenapa kita pilih ke Austria? Sebenarnya waktu itu di tahun 2022 di Agustus itu di Eropa lagi ada shortage di bandara. Jadi bandara itu banyak delay, banyak cancel. Jadi kita nggak mau ngelewat pergi kemana itu harus naik pesawat. Jadi di situ kita ketemu tentang naik train namanya OBB Night Jet. Nah, yang bikin kita ke Austria itu karena dia rutenya, nanti aku tunjukin, itu dari Belanda dia terus turun lewat di Jerman, terus ke Austria, bisa juga ke Swiss gitu. Nah, kita milih ke Austria karena kita nemu satu harga ya, satu paket, itu kita bisa nge-book satu kompartemen buat kita berempat. Aku, Muriel, anakku Lana umur 3 tahun, sama baby Amara umurnya waktu itu masih satu tahun gitu. Nah, jadi itu kita bisa book satu kompartemen, dia kursi biasa tapi bisa dilurusin, jadi bisa tidur. Nah itu menurutku murah banget karena kita one way itu sekitar 139 euro atau sekitar 2,3 juta untuk 3 orang gitu. Karena itu buat 3 adult sebenarnya. Jadi itu sekitar 2,3 dibagi 3, ya sekitar 700 ribuan gitu sekali jalan ya. Sebenarnya di train ini tuh banyak kelas-kelasnya. Ada kelas yang beneran bisa tidur flat, ada kelas yang ada kamar mandinya. Tapi waktu itu kita ngerasa sama anak-anak, wah it's okay for us kalau misalnya yang standar kelas doang. Waktu itu juga mikirnya ya it's a new experience buat kita sebagai keluarga. Yang perlu di note ini tuh night train ya, jadi emang dia tujuannya kalian harus tidur, dia perginya malam nanti nyampe pagi, dan ideally kalian bisa tidur dan istirahat di
keretanya. Jadi kalian nggak perlu booking hotel juga gitu. Jadi kita berangkat dari Belanda, tepatnya dari Utrecht, terus kita pilihnya ke Innsbruck itu 139 dan baliknya itu lebih murah. Kita decided untuk balik dari Munchen dari Jerman itu cuma 99 euro, which is 1,7 dibagi 3. Sebenarnya tiket kereta nih yang mutusin kita untuk pergi ke Austria. Kalau aku planning travel tuh pasti ada salah satu faktor yang diputusin duluan karena ide lebih murah, either itu penginapan atau transportasi, dan in this case ke Austria itu karena transportasi kesananya murah. Jadi kita bikin itinerary itu around kereta malam ini gitu. Jadi kita mutusin ke Innsbruck, terus di Innsbruck tuh apa yang bisa dilihat, jadi kita ke Innsbruck, terus di situ ada Salzburg, ada Hallstatt, jadi kita mutusin untuk di sekitar area itu. Nanti antara Innsbruck dan Salzburg kita decided untuk nyewa mobil karena di antara Innsbruck sama Salzburg tuh banyak tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Nah sekarang breakdown cost-nya berapa? Kita nyampe di Innsbruck, kita nyampe pagi, terus kita city tour karena tournya nggak besar, itu selesai 1 hari, kita dapat foto yang kayak gini. Abis itu kita check-in, kita kayak apartemen hotel 171 euro, tapi kita bisa masak dan tempatnya itu strategis, benar-benar di seberang sungai. Jadi ya bagus banget. Besoknya ke spot pertama itu Wagenbrüssel. Sebenarnya itu di Jerman tapi cuma sejam doang dari Innsbruck. Jadi kita ke sana naik mobil, tempatnya bagus banget, kita ambil foto. Habis itu kita balik, kita terus menuju ke Salzburg sekitar 3-4 jam gitu. Tapi kita harus berhenti di tengah untuk makan siang. Jadi waktunya habis banyak di sana, dan kebetulan jalan dari Innsbruck ke Salzburg tuh hujan. Jadi ya kita nggak bisa lihat banyak, nggak bisa berhenti. Padahal di situ view-nya bagus banget. Ngebook mobil tuh cuma 1 hari karena mahal banget. Kita ke sana tuh bulan Agustus, aku kasih kesini 1 hari itu udah 100 euro sendiri. Sebagai comparison, kalau misalnya low season mobil tuh aku pernah dapat yang per harinya tuh ya sekitar 20 euroan. Jadi ini very expensive mobil ini. Jadi makanya kita cuman nyewa 1 malam. Itu mahalnya karena ya harga daily-nya udah mahal, udah 100-an. Terus kita juga ngambil 2 baby seat yang harganya ya 20-30. Jadi kalau misalnya tanpa baby seat paling mungkin 150 euro ya gitu. Kita nyampe Salzburg, kita nginapnya di pinggiran kota, di dekat bandara di Salzburg karena di situ tempat untuk ngedrop mobilnya juga. Kita di budget Ibis budget itu 90 euro untuk 1 malam, sekitar 1,5. Tapi tempatnya benar-benar basic, ya cuma ada kasur untuk tidur sama kamar mandi. But it was enough. Soalnya kita baru ngambil taksi, terus kita ke Salzburg Center. Nah, kita nginapnya di ANO Hostel. Ini juga Salzburg mahal banget ya. Kita 1 malam itu 150, sekitar 2,2 juta. Itu tapi untuk 4 orang sih sebenarnya, jadi lumayan besar. Bisa lihat Mirabel Castle, terus Mozart House, terus jalan-jalan di Salzburg Old Center-nya. Dan hari berikutnya kita bisa Hallstatt. Kita hari keempat Hallstatt, kita bisa day tour, pergi pagi, pulang sore, terus kita malamnya langsung mau ke Munchen gitu. Nanti kita dari Munchen, baru kita di situ ngambil kereta balik ke Belanda. Untuk masalah budget makanan di trip ini juga kita nginepnya banyak di hostel yang ada kitchennya. Jadi ya kita makan di restoran tuh ada sekitar 3-4 kali, dan untuk 5 hari 4 malam itu kita ngabisin untuk groceries, jadi makan di luar, groceries, snack segala macam, kita ngabisin 320 euro, which is sekitar 6,4 juta. Nah, gitu. Overall tripnya itu lumayan pack ya. Kita waktu itu ngeplannya itu kita backpackan, kita like packing karena kita bakal banyak jalan. Ya waktu kita ngeplannya kita ngerasa kita masih mampu gitu ya bawa anak-anak gitu. Tapi alhasil gimana tripnya sendiri, kebetulan unfortunately Lana tuh sebelum berangkat tuh dia udah mulai sakit ya, mulai batuk. Dan dia pas di kereta malam itu demam gitu. So at that moment kita udah tahu ya this is not a good start gitu. Kita malam itu dia demam di kereta, kita kasih obat. Terus di Salzburg kita juga coba cari cafe sebelum check-in yang dia bisa santai, tapi kita akhirnya cuma di McDonald karena belum banyak yang buka. Kita kasih obat paracetamol, tapi ya alhamdulillah kita bisa sempat foto, tapi bisa kelihatan di situ Lana itu a bit struggling ya. Dia pusing kepalanya. Habis itu ya kita di Innsbruck kita istirahat, kita di hotel, Lana full recovery. Besoknya ya dia better besoknya kita ambil mobil,
kita ke Walk-in Brochure, kita foto-foto, di situ Lana udah better gitu, dia udah nggak sakit. Dan mungkin karena di mobil dia jadi safe space gitu ya. Tapi begitu dari mobil kita ke Salzburg, kita naruh mobil, Lana masih oke. Tapi besoknya begitu kita ke Salzburg, kita check-in ke hotel yang baru. Pas kita mau tour, kita mau jalan-jalan di Salzburg itu tuh Lana tiba-tiba dia menggigil, kedinginan. Terus di situ dia balik lagi sakit. Jadi kita di hari ketiga itu kita nggak ngapa-ngapain, kita balik ke hotel untuk Lana istirahat. Dan karena Lana demam itu, jadi kita mutusin kita skip Hallstatt. Besoknya aku juga ambil late check out. Tapi alhamdulillah setelah besoknya itu sebelum pulang sorenya Lana udah get better. Jadi kita bisa ya jalan-jalan bentar lah di Salzburg. Kita sempat ke Mirabel, terus kita coba makanan Austria juga gitu. Akhirnya kita sorenya naik kereta ke Munchen, regional train ya. Itu view-nya bagus banget sih gitu. Habis itu kita nyampe di Munchen malam, jadi udah nggak sempat lihat kota Munchen juga. Ya ada, habis itu kita malamnya tinggal board the train. Oke, jadi ya kesalahan-kesalahan kita kalau misalnya aku ngelakuin trip yang sama, what would I do differently? Jadi mungkin aku bakal nyewa mobil 2 hari, terus dari Innsbruck aku mungkin langsung ke Hallstatt, terus sempat lihat Hallstatt dulu. Dan aku rasa kalau Lana stay di mobil nggak bakal sakit lagi, jadi dia nggak terlalu capek di mobil. Dan habis dari Hallstatt, mungkin aku habis itu lihat Salzburg. Habis dari Salzburg baru aku balikin mobil mungkin. Oke, jadi itu itinerary-nya. Jadi total budgetnya itu aku total sama aku gabung sama grocery segala macam itu buat bertiga 1.200 euro buat ke Austria doang. Jadi per orangnya sekitar 7,2 juta untuk 5 hari 4 malam. Jadi kalau misalnya ditambah dari Indonesia dengan tiket pesawat segala macam, visa ya mungkin sekitar 20 jutaan ya gitu. Dan aku tahu mungkin kalau misalnya dari Indonesia ke Austria doang 5 hari mungkin terlalu short ya. Mungkin kalau teman-teman yang mikirin ini mungkin bisa sekalian itu ke Italia, ke Dolomites atau ke Swiss. Terus mungkin dibuat 10 hari gitu. Dan budgetnya mungkin nambah jadi sekitar 25 juta mungkin ya per orang. Oke, ya gitu dulu videonya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti nextnya aku bakal recap budget kita yang ke Skandinavia itu 12 hari. Kita ke Swedia, Norway, sama Denmark. If you like this video, mungkin bisa consider comment, like, and subscribe. And yeah, I'll see you in the next video. Bye!